Pernah nggak sih kita baca sebuah cerita lama yang mungkin udah kita dengar berkali-kali, terus tiba-tiba merasa ada sesuatu yang lain di baliknya? Seolah-olah cerita itu bukan cuma tentang masa lalu, tapi tentang kita hari ini. Nah, kali ini kita akan coba gali lebih dalam sebuah gagasan bahwa naskah-naskah kuno itu seringkali punya dua makna. Satu yang kelihatan oleh mata, dan satu lagi yang cuma bisa dirasain oleh jiwa. Jadi pertanyaannya jadi begini, apa mungkin sebuah naskah yang umurnya udah ribuan tahun justru bisa jadi cermin buat jiwa kita yang hidup di zaman modern ini? Mungkinkah semua pergulatan batin kita sekarang sebenarnya udah tertulis di sana? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, untuk ngebongkar ini, kita bakal pakai semacam kacamata khusus, sebuah pendekatan dua lensa. Kita akan lihat satu kisah yang sangat terkenal dari Al-Quran, tepatnya di surah Al-Baqarah, dari dua sudut pandang yang kelihatannya beda banget tapi ternyata saling melengkapi. Oke, kita bedah dulu dua lensa ini ya. Lensa pertama, kita sebut aja syariat. Anggap ini makna yang kelihatan, yang tertulis hitam di atas putih. Ini soal alur ceritanya, tokoh-tokohnya, dan aturan-aturan yang jelas banget di permukaan. Terus ada lensa kedua, ma'rifat. Nah ini dia makna batiniahnya. Kalau syariat itu soal apa yang terjadi, ma'rifat itu lebih ke apa artinya ini buat jiwa gue. Disinilah kita mulai berburu pesan-pesan tersembunyi di balik simbol-simbolnya. Jadi, ma'rifat itu apa sih? Ini bukan soal hafalan dari buku ya. Bayangin ini sebagai pengetahuan dari hati atau ilmu rasa. Sebuah pemahaman yang datangnya dari perenungan yang dalam, bukan sekedar informasi. Nah, inilah kunci yang bakal kita pakai buat ngebuka makna tersembunyi dari kisah ini. Oke, siap. Mari kita pasang lensa yang pertama, lensa syariat. Kita lihat dulu cerita luarnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi menurut teks? Cerita ini membawa kita ke padang pasir bareng kaum Bani Israel dan Nabi Musa. Jadi, ceritanya dimulai pas mereka dikasih anugerah yang luar biasa banget. Makanan langsung dari langit, namanya manna dan salwa. Tapi, anehnya mereka malah ngeluh. Katanya bosen dan malah minta makanan yang biasa aja. Yang tumbuh dari tanah, kayak sayuran, bawang, ya hal-hal yang duniawi banget. Intinya, mereka mau nuker keajaiban dengan sesuatu yang biasa. Terus tiba-tiba datang sebuah perintah yang kayaknya nggak nyambung. Tuhan lewat Nabi Musa nyuruh mereka buat menyembelih seekor sapi betina. Perintahnya simpel banget kan? Tapi reaksi mereka justru bikin semuanya jadi rumit. Bukannya langsung dikerjain, mereka malah ngebales dengan rentetan pertanyaan. Pertama mereka curiga, ini serius? Kamu lagi ngejek kami ya? Terus mereka mulai mempersulit diri sendiri dengan detail yang nggak penting. Sapinya harus kayak gimana? Umurnya berapa? Warnanya apa? Sampai akhirnya mereka kayak nyerah sambil nyari alasan. Aduh, semua sapi kelihatannya sama aja deh. Seolah-olah emang sengaja cari-cari alasan biar nggak nurut. Nah, disinilah semuanya jadi menarik banget. Sekarang, kita lepas lensa pertama tadi, dan kita ganti pakai lensa kedua, lensa ma'rifat. Kita akan lihat lagi cerita yang sama persis, tapi kali ini kita lihat sebagai cermin buat jiwa kita sendiri. Ternyata, keluhan soal makanan tadi itu simbolismenya dalam banget. Manna dan salwa itu ibarat rezeki ruhani, kayak ilham, ketenangan batin. Sementara sayuran dan bawang itu simbol dari nafsu dan keinginan duniawi. Jadi kisah ini sebenarnya tentang kita juga, tentang kecenderungan manusia buat menukar kedamaian jiwa yang abadi dengan kenikmatan dunia yang sesaat. Ada satu ungkapan yang ngena banget soal ini. Ketika seseorang lebih memilih rasa daripada cahaya, ia sedang menukar penampakan Tuhan dengan bayangannya sendiri. Dengan kata lain, kita menukar sesuatu yang nyata dan abadi dengan ilusi yang diciptakan ego kita. Dalam banget ya. Nah, ini membawa kita ke simbol utama dalam cerita ini. Perintah buat menyembelih sapi itu ternyata bukan cuma soal hewan ternak. Ada sesuatu yang jauh lebih personal di baliknya. Jadi pertanyaan kuncinya adalah, kalau bukan hewan, lalu sapi apa yang sebenarnya dimaksud untuk disembelih? Nah, disinilah makna batiniahnya benar-benar kelihatan. Ternyata setiap elemen dalam cerita ini punya makna simbolisnya. Sapi itu sendiri dalam makna batin adalah hawa nafsu dan ego kita. Terus, warnanya yang kuning cerah itu melambangkan gemerlap dunia yang menggoda tapi bisa menipu. Dan semua pertanyaan mereka yang berbelit-belit itu adalah cerminan dari kebingungan jiwa kita saat kita terlalu cinta sama hal-hal duniawi. Jadi, sapi di dalam diri kita ini bisa macam-macam bentuknya.
Bisa jadi kemelekatan kita sama harta dan status, bisa jadi keraguan yang terus-terusan ngehalangin kita buat taat, bisa juga hawa nafsu yang susah banget dikendalikan, atau bahkan kesombongan yang bikin kita nolak kebenaran. Jadi, poin yang paling pentingnya adalah ini. Kisah ini bukan cuma buat dibaca sebagai sejarah. Kisah ini berbicara langsung kepada kita semua, di sini dan sekarang. Ini bukan lagi sekedar cerita tentang sebuah kaum di masa lalu. Ini udah berubah jadi semacam peta perjalanan jiwa, sebuah panduan buat siapapun yang mau berjuang melawan pergulatan antara sisi ruhani dan duniawi di dalam diri mereka sendiri. Dan pada akhirnya, pesan utamanya bisa kita rangkum dalam satu kalimat yang kuat banget. Manusia sejati bukan ditentukan oleh bentuk jasadnya, melainkan oleh cahaya dan kehambaan dalam jiwanya. Nilai kita yang sesungguhnya bukan apa yang kelihatan di luar, tapi apa yang bersinar dari dalam. Nah, dari semua perbincangan kita ini, kita sampai pada satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Setelah kita berhasil mengenali sapi di dalam diri kita, entah itu ego, nafsu, atau cinta dunia, pertanyaan yang sesungguhnya adalah, kita berani nggak menyembelihnya? Dan jawaban untuk pertanyaan itu, ya cuma kita sendiri yang bisa menemukannya di dalam diri.